Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke sesi pertama kita, press conference dengan IMS. Di sini kita punya 4 pembicara ya, udah bapak-bapak sekalian. Yang pertama ada Pak Rizky sebagai Channel Manager ZKTeko Indonesia. Jadi nanti Pak Rizky akan membantu menjawab pertanyaan seputar bisnis antara IMS dan juga ZKTeko. Kemudian ada Pak Davis sebagai Manajer Komersil dari IMS. Nanti Pak Davis yang akan membantu menjawab seputar bisnis IMS dengan ketiga brand yang baru kita distribusikan, yaitu ZKTeko, Network Optics, dan juga Kecilin. Kemudian ada Pak Hartono. Pak Hartono ini adalah Regional Manager dari Network Optics ya. Jadi sama nanti kita akan tanya jawab perihal general business antara Network Optics dan IMS. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir ada Pak Dandi. Pak Dandi ini sebagai Vice President Kecilin ya Pak ya. Nanti pertanyaan seputar bisnis antara Kecilin dan IMS akan dijawab langsung oleh Pak Dandi ya. Tanpa grogi ya Pak, siap ya? Sudah siap semua kayaknya nih. Udah ganteng-ganteng dan siap. Mungkin bisa langsung kita mulai saja ya semuanya ya. Dari media mungkin. Oke. Sebelum kita mulai pertanyaan dari media, kita ada pembukaan sepatah dua patah kata dari bapak kita yang paling ganteng, Pak Davis tercinta. Berdiri, pakai meja. Boleh pakai yang mana? Pakai meja. Ya, terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman dari Principal, thank you untuk kehadirannya. Dan teman-teman media juga terima kasih atas kehadirannya karena kami hari ini mau launching beberapa produk. Sebenarnya produk yang kami launching hari ini sudah kita mulai jualan gitu kira-kira. Nah tapi peresmiannya kita pas-pasin waktunya sama dengan waktu kita ulang tahun gitu. Nah hari ini tepat nih, pas banget hari ini ulang tahunnya IMS. Jadi kita pas aja udah bawa aja deh ini kita untuk langsung di launching gitu. Jadi pas momennya gitu ya. Nah harapan kami dengan momen yang tepat ini ya 4 tahun IMS berjalan. Nah kita dengan kedatangan keluarga baru di sini, mereka bisa semakin nge-boost up penjualan kami, growth-nya yang kita harapkan naik gitu ya. Kemudian market yang selama ini kan udah mulai terpecah-pecah gitu ya, kita datang barang baru jadi fresh lagi. Nah kira-kira sih itu agendanya. Nah untuk rekan-rekan media yang hadir dan rekan-rekan media nanti yang lain yang akan nge-posting juga, terima kasih kedatangannya, enjoy di acara ini. Dan teman-teman kalau nanya silakan tanya yang sekritis mungkin ya. Jadi biar kalau bisa kita nggak bisa jawab gitu, itu lebih bagus lagi. Ya, oke, enjoy semuanya, thank you. Baik, terima kasih. Oke, mungkin kita juga dengarkan sepatah dua patah kata dulu urut nih dari yang paling kiri Pak Kenan. Ayo coba tetap saya pilih yang mana? Dari Pak Rizky dulu ya. Kita ada pembukaan sedikit dari Pak Rizky. Silakan Pak Rizky mau. Ya, sebelumnya selamat pagi Bapak sekalian dari rekan-rekan wartawan. Pertama-tama mungkin saya mau ngucapin terima kasih buat IMS. Tadi kalau dibilang IMS sekarang punya keluarga baru. Nah, terima kasih udah tunjuk ZKTeko sebagai keluarga barunya di IMS. Bahwa IMS dengan ZKTeko dan mungkin prinsipal lainnya bisa kerjasama lebih baik, terus menciptakan bisnis yang lebih growth seperti itu. Nah, dari saya paling sukses selalu buat IMS dan ZKTeko terima kasih untuk dijadikan keluarganya IMS. Demikian. Mungkin selanjutnya dari Pak Hartono ya. Ya, sebelumnya selamat pagi rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sangat bangga ya bisa bekerja sama dengan IMS untuk memasarkan produk network optics di Indonesia karena IMS merupakan distributor yang saya lihat sangat bagus dan sangat cocok profilnya untuk membawakan network optics di Indonesia. Jadi harapan saya bekerja sama dengan IMS, semoga kita bisa memajukan
produk-produk yang ada di IMS dan sukses terus untuk IMS. Oke, terima kasih Pak Hartono. Selanjutnya akan ada dari Pak Dandi ya. Pak Dandi, dipersilakan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pertama-tama selamat hari jadi untuk IMS. Ya, terima kasih. Hari jadi yang keempat. Kalau ngelihat angkanya kayaknya growth-nya keempat luar biasa banget. Iya. Dan yang kita pahami kalau kita berinteraksi sama IMS, ambisinya jauh dari posisi sekarang ya bro ya. Iya. Jadi kita bakal grow bareng-bareng. Dan kita interaksi pertama sama IMS itu di setahun terakhir. Yeah. Dan kami merasa bangga dan terhormat bisa bekerjasama dengan IMS yang memberikan yang bukan cuma jadi partner tapi juga jadi teman yang baik, memberikan masukan terus untuk kami dari waktu ke waktu di segala aspek. Jadi terima kasih untuk semuanya dan sukses selalu untuk IMS. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada para bapak-bapak yang sudah memberikan kata sambutan. Kemudian kita bisa langsung saja mulai untuk press conference-nya dari media. Waktu dipersilakan ya untuk mulai press conference-nya. Selamat pagi. Saya Bulki dari Warta Ekonomi. Oke, selamat datang Pak. Ini untuk jadi dengan bergabung ketiga brand ini, jadi total brand yang bergabung di IMS ada berapa? Terus target jangka pendeknya dengan bergabungnya tiga brand ini untuk bisnis secara IMS itu berapa persen mau dipatok atau enggak mau dimiliki gitu? Terus ini kerjasama ada durasi kontraknya nggak atau berapa atau nggak ada? Terima kasih. Oke, cek ya. Oke, dari Warta Ekonomi ya. Oke, ya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Total jumlah dari kedatangan mereka ini kan 3 ya. Kita udah punya 3, jadi total 6 brand yang kita sudah kerjasama gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya dengan 6 ini sebenarnya gini, kita pelajari. Jadi dari waktu ke waktu ketika kita bekerja dan menawarkan solusi kami, ternyata 6 barang ini tuh hampir selalu ada gitu. Jadi contoh kan dulu kan kami kan distributor security system CCTV. Nah ketika kami jual CCTV ternyata ada juga minta akses kontrol dari ZK gitu ya, contoh ya. Terus ada juga permintaan VMS, ada permintaan juga teknologi kompresi untuk beberapa proyek kami yang jumlah cabangnya ratusan atau bahkan ada yang hampir menyentuh ribuan. Nah ternyata banyak banget kekosongan di market. Nah maka dari itu kita mencoba engage dengan produk-produk yang seperti itu yang mereka butuhkan dan kita coba bawa. Nah, jadi kita coba melengkapi bisnis ekosistem kita gitu. Totalnya 6. Nah, target jangka pendeknya kita akan kejar beberapa project yang tadinya minta solusi secara lengkap yang ada lengkap selengkap 6 brand ini. Kita akan coba propose ulang. Jadi kita akan bawa masuk ini semua ke dalam satu project. Nah, jadi bayangkan dari satu project itu ada 6 produk kita dijual di sana, nah itu udah sebuah kebanggaan buat kami. Kira-kira seperti itu Pak. Oh iya, durasi kontrak pasti ada ya Pak ya. Tapi mereka mereview biasanya. Memang ada beberapa produk yang langsung kasih saya 3 tahun. Ini 3 tahun, nah di review setiap setahun. Nah kalau dari mereka biasanya setahun gitu ya, setahun dulu ya. Jadi setahun, nanti perpanjang setahun, perpanjang setahun, perpanjang. Nah biasanya kita kan ada target Pak. Nah target itu memang harus dipenuhi, kalau enggak ya nggak bisa berjalan lagi gitu kan. Nah kira-kira seperti itu sih. Terima kasih, saya Ricardo dari indonews.id. Saya izin bertanya untuk Pak Rifis, perwakilan dari IMS. Pertama, apa saja upaya yang dilakukan agar IMS terus tumbuh di tengah persaingan dengan kompetitor? Itu yang kedua, apa saja langkah strategis IMS demi menjaga bisnis tetap sehat? Kemudian yang ketiga, kira-kira bagaimana komitmen IMS terhadap brand-brand baru yang akan dibawakan? Siapa segmen pasar yang bakal dibidik? Demikian. Terima kasih. Oke, baik Pak. Oke, kalau terhadap growth-nya sendiri Pak, sebenarnya kan dengan adanya mereka ini pasti automatically mereka akan membawa growth juga ke kami. Nah itu, jadi dengan bertambahnya brand,
tadinya misalnya market udah jenuh nih dengan security system, nah kita tambahkan dengan ada solusi baru kan, di access controlnya, di VMS-nya lebih bagus ya kan, terus kemudian juga di kompresinya yang lebih ringan gitu ya. Nah itu pasti akan membawa growth tanpa kita perlu melakukan apapun. Nah tapi kan kalau kita begitu doang kan nggak agresif ya. Nah jadi kita selain itu kita juga harus ekspansi pasar ke market lain. Contohnya dengan security system saya cuma bisa main di 8 market misalnya Pak. Tapi dengan hadirnya mereka itu saya bisa nambah jadi 20 market gitu yang bisa saya mainkan. Dan nggak selalu, kalau dulu kan agenda utamanya sales saya ketika canvassing itu harus cari penjualan untuk CCTV. Nah sekarang mereka bisa main ke yang lain. Oke, ke pemain IT gitu contoh Pak. Pemain IT itu masih belum disentuh nih sama kita. Pemain IT, ya kan? Nah terus kalau di access control electrical cocok, ya kan? Pemain electrical cocok. Nah seperti itu. Nah, bagaimana caranya membuat bisnis ini sehat? Yang pertama adalah dengan adanya kombinasi 6 brand ini, sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah solusi yang bisa saya katakan rumit tapi menjawab kebutuhan. Nah, jarang ada distributor punya satu line up full dari ujung ke ujung, Pak. Nah, itu yang jadi bisnis ini bisa sehat dengan cara kita mengkombinasikan, kemudian harga dijaga, Pak. Nah banyak seringkali bisnismen itu harga nggak dijaga Pak. Jadi kita sudah komitmen dengan satu partner, ya dengan harga tertentu, ada partner baru lagi datang dikasih harga yang sama gitu atau apa. Kita nggak bisa, kita harus ada regulasi gitu. Jadi kalau memang dia nge-create barang kita pasti akan harganya paling bagus gitu. Nah supaya mereka yang nge-create ini happy gitu kerjasama dengan kita. Jadi harga dijaga Pak, prices tidak dibuka-buka ke umum gitu. Nah kemudian komitmen terhadap brand baru pastinya dengan hadirnya mereka kita in return ya kita dapat market baru ya, in return juga kita komitmen kepada mereka bahwa mereka terus kemanapun kita berjalan, itu sih. Jadi komitmennya pasti, malah saya agenda tahun ini mengagendakan lebih banyak fokus kepada brand 3 brand ini karena brand saya yang lain itu sudah berjalan Pak. Tinggal biasanya repeat order. Nah mereka ini yang harus didorong. Nah ini yang kita akan tahun ini lebih gencar dan hampir tahun depan sampai mungkin biasanya kalau brand baru saya ambil 3 tahun Pak, harus fokus terus jualin mereka. Nanti di tahun keempat biasanya baru repeat order gitu sih. Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Selamat pagi, Ya. saya Adam dari Info Komputer. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk IMS yang keempat. Terus bergaya terus Pak. Untuk Pak Davis, saya penasaran Pak, target pertumbuhan IMS tahun ini tuh berapa persen ya? Tadi kan bocorannya katanya tinggi banget tuh pertumbuhannya tuh. Yeah. Mungkin ada pembanding dari tahun lalu berapa? Nah terus yang kedua, persaingan distributor teknologi ini kan gak gampang Pak di Indonesia, itu banyak banget saingannya. Nah terus pertanyaan saya tuh, kunci sukses IMS tuh apa sih Pak? Bisa bertahan sampai 4 tahun ini? Yang terakhir, bisa di-share nggak sih Pak, peluang dan tantangan IMS di Indonesia itu seperti apa? Mungkin harga rupiah yang fluktuatif rupiah, atau terus kelangkaan chip, atau sekarang mungkin peluangnya COVID dibuka, atau gimana? Terima kasih Pak. Tadi yang pertama, sorry apa Pak? Growth ya? Growth, pertumbuhan IMS tahun ini targetnya berapa? Dibanding tahun lalu mungkin ada, ini loh produk yang laris tuh ini gitu. Kalau dibanding tahun lalu naiknya 80% targetnya Pak. 80% dengan hadirnya mereka ini targetnya kan nambah tuh. Nah, jadi naiknya itu 80% kira-kira. Nah, kalau untuk kiat bisnis apa tadi Pak? Kunci sukses ya. Kalau IMS itu gini sih Pak ya, nggak terlalu muluk-muluk ya, kita itu melihat roadmap market itu kita mainnya pakai strateginya fundamental gitu Pak. Jadi kalau back to basic gitu. Kalau bisnis yang baik itu di mata orang gimana sih? Nah, di mata orang itu bisnis yang baik itu ternyata adalah cukup Anda berkomitmen ya. Habis itu dijaga harganya, hubungan dijaga, kasih service excellent, udah Pak, sebenarnya gitu. Nah, yang gawat itu adalah ketika kita jadi distributor pengen sikat kanan, sikat kiri gitu. Nah, itu pada jangka pendek penjualannya bagus. Tapi jangka panjang, nah saya udah lihat itu di beberapa distributor yang kami lihat dulu agresif banget, sikat sana sikat sini, temennya juga disikat gitu ya. Tapi dalam waktu 2-3 tahun bangkrut gitu. Nah, kalau kita mementingkan jangka pendek, maka jangka panjangnya kita nggak dapet.
Tapi kalau kita pentingin jangka panjang, walaupun jangka pendeknya kita lebih slow jualannya, maka bisnisnya lebih panjang, sebenarnya gitu sih. Nah, terus kedua, yang terakhir peluang. Kalau peluangnya dengan hadirnya mereka ini jadi peluang Pak, karena market baru sebenarnya. Nah, kalau dengan kelangkaan chipset, kita udah lewatin itu 2 tahun lalu sih. Jadi udah nggak ada. Kalau dolar fluktuasi masih, tapi kebetulan di 3 bulan kebelakangan ini dolar lagi stabilnya. Pun kalau kita nggak pakai dolar, kita masih ada kesempatan dari mereka untuk pakai yuan Pak, atau RMB ya. Nah, tapi enaknya kalau kerja sama-sama kecilin kan pakai rupiah ya. Kerja sama-sama dia nih pakai dolar nih, tapi ya dolar ya. Karena ini produknya dari Amerika Pak. Jadi ini Indonesia, Amerika, ini China Pak. Jadi 3 negara kita bawa ya. Tantangannya apa Pak? Ada nggak tantangan? Ya. Tapi syukurnya mereka kan udah dikasih prinsipal dari Indonesia, jadi bisa bahasa Indonesia semua. Tantangannya menyatukan mereka ya. Cuma enak kalau mereka sih udah berteman gitu sih Pak. Jadi kayaknya mereka pas saya kenalin kenal juga ternyata kan. Ya tinggal kecilin aja nih, kita bawa ke market kita, biarin mereka makin terkenal gitu kan. Itu kalau kita sih gitu sih Pak. Kalau kontribusi penjualan EMS terbesar dari produk apa Pak? Tetap Security cyber atau? masih dakwah sih Pak pasti. Dakwah. Terbesarnya ya. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan ke teman-teman saya yang lain. Yang lain Pak. Bentar Pak, satu dulu. Nah, habis itu Pak. Ada satu lagi. Oke, saya Dadang dari Bisnis Asia. Oke, siapa? Ini Mas untuk strategi pemasarannya masing-masing partnernya nih gimana nih? Oke. Bisa bentrok apa enggak, atau ada punya strategi yang lain-lain gitu, beda-beda gitu. Tolong ceritakan masing-masing ya. Mungkin dari ZK dulu strateginya gimana buat IMS. Iya. Jadi kita ikut aja deh. Ya kan? Siap. Oke, Pak, terima kasih pertanyaannya Pak. Sebelumnya saya Rizky Pak dari ZK Teko. Nah, Pak, jadi kalau IMS, kalau di ZK Teko sendiri, kita distributor itu ada perbedaan memang. Tapi memang perbedaan itu yang nggak semuanya beda gitu. Jadi kalau dari sisi produk, kita bedain jadi 2 tipe Pak. Yang pertama retail, yang kedua project. Nah, kalau dari IMS, kita memang agak sedikit menggiring IMS untuk dia hanya bermain di produk-produk atau fokus di produk-produk yang project Pak. Gitu. Jadi kalau dari ZK Teko sendiri, IMS bukannya tidak boleh main barang retail, boleh. Tapi fokusnya lebih ke barang project. Seperti itu sih Pak kalau dari ZK. Oke, itu strateginya ZK ke kami, berarti dia memfokuskan kami di barang high end-nya atau project ya Pak. Oke. Kalau dari VMS NX mungkin? Oke, terima kasih. Kalau untuk strateginya network optics terhadap IMS sendiri, jadi kalau bercerita tentang network optics sendiri, ini adalah kita adalah software ya, software base. Sebenarnya produk ini masih tidak terlalu populer untuk market Indonesia. Ya, strateginya dengan IMS, karena IMS mendistribusikan berbagai macam solusi ya, termasuk salah satunya dari Dakwah, dan kita pun juga berintegrasi dengan Dakwah. Nah, itu bisa memberikan solusi yang terintegrasi, ya, dari analitiknya, kemudian juga dari manajemen videonya. Nah, itu strategi yang kita bawa. Nah, di sini kita melihat bahwa peluang yang lain adalah bagaimana dia bisa berintegrasi dengan berbagai macam merek. Nah, ini yang menjadi sebenarnya pain point yang ingin kita atasi. Ya. Di sini kita banyak melihat bahwa mungkin banyak organisasi yang menggunakan multi brand, ya, dari berbagai macam merek A, B, C, D, E, dan kemudian mereka kesulitan untuk menggabungkan semua video itu dalam satu platform. Nah, di sini Network Optics memberikan jawaban itu. Jadi strateginya adalah kita akan memberikan kepada organisasi ataupun pengguna untuk bisa menggunakan solusi ini untuk menggabungkan video-video kamera yang ada di organisasi mereka. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi lebih ke apa ya namanya ya? Yang paling susahnya dari bisnis kita itu dijawab oleh NX ya. Ya, karena mengintegrasikan multi brand itu nggak ada yang bisa Pak, jarang banget. Kalau ada pun jarang banget maksudnya ya. Jadi dia bisa, dan itu yang kita bisa bawa. Oke, kalau dari kecilin mungkin Mungkin saya cerita dikit kecilin itu apa. Kalau dari namanya udah ketahuan di sana pasti Indonesia. Oh, iya. Kita provide
enterprise level solution untuk corporate. Core teknologi kita adalah compression. Nah, spesifiknya salah satu solusi kita itu adalah compression untuk live stream CCTV. Dalam konteks CCTV itu, kalau misalnya kita ngomongin video zaman sekarang dengan kamera kita yang makin bagus, HP aja ya, itu file size-nya pasti makin gede, makin lama. Dan makin sekarang kita kalau lihat corporate itu pasti ada transformasi digital, semuanya going digital. Salah satu buat mereka optimalkan transisi digitalnya adalah dengan surveillance, termasuk CCTV dan segala macam. Dalam konteks CCTV-nya makin bagus, bitrate-nya makin tinggi, dan kebutuhan buat mereka mentransfer dan mengelola data itu jadi jauh lebih tinggi. Dengan adanya kecil di tengah-tengah, kita kompres file size-nya, bitrate-nya, live stream-nya dengan kualitas yang hampir sama. At least di mata kita, di mata manusia ini kalau melihat nggak akan kelihatan beda. Dengan resolusi dan kejernihan yang sama, tapi file size-nya berkurang bisa up to 90%, 95% secara signifikan. Jadi untuk mentransfer data jadi lebih mudah, menyimpan lebih mudah, dan mengelola data jadi lebih mudah. Kita lama di research and development sebenarnya, kita 3 tahun di R&D. Kita baru mulai commercialize sekitar setahun 2 tahun terakhir, dan EMS sebenarnya adalah salah satu disti pertama kita. Dan kita coba bareng-bareng lah sama EMS tahun terakhir. Itu kita awal mula coba dengan cukup sporadis ya, belum kita coba kanan kiri semua kita coba mana market yang cocok. Tapi setelah kita ngobrol bareng, jalan bareng sama EMS, kita akhirnya sama-sama come up dengan satu konklusi bahwa kita itu sebenarnya ada beberapa industri spesifik yang dimana nilainya kecil itu jauh lebih gede dibanding industri spesifik yang lain. Karena banyak komponen dalam satu surveillance itu untuk satu user dengan user yang lain. Seperti misalnya jumlah CCTV-nya berapa, jumlah cabangnya berapa, bandwidth yang mereka pakai itu apakah fiber optik, apakah satelit, apakah seluler, dan segala macam. Dan jadinya sekarang kita bareng-bareng sama IMS akan fokuskan ke beberapa industri spesifik yang kita yakin nilainya kecil akan jadi nilai tambah yang sangat besar buat user-user di industri spesifik. Ya, jadi kalau dari kecilin itu artinya gini, pilih-pilih market Pak, karena nggak semua barang dia bisa di whole market, barang dia sangat-sangat spesifik soalnya. Jadi benar-benar pilih market yang paling susah malah dia bisa gitu, gitu sih. Oke, ada pertanyaan lanjut? Mungkin ada pertanyaan lainnya? Mic-nya, Pak? Boleh pakai? Ya, terima kasih untuk Pak Rizky. Pak, maaf Pak, saya kurang begitu paham Pak tentang produk-produk ZKTeko. Mungkin bisa di-share nggak sih Pak, produk terhadapnya ZKTeko itu apa, untuk pasar retail dan pasar produknya itu apa? Apa yang membandingkan produk ZKTeko dibanding dengan produk lainnya? Itu aja. Untuk Pak Hartono Pak, tentang network optik, itu nama produk software itu apa hanya network optik aja atau ada yang lainnya Pak? Terus ya pastikan tentang software ya Pak, pastikan bisa diceritakan sih Pak, network optik ada fokus nggak pengembangan AI Pak? Terus kalau ada seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Untuk Pak Dandi juga sama Pak, produknya itu cuma software yang tadi atau ada yang lainnya Pak? Terus yang kedua bisa dijelaskan juga Pak tentang inovasi pengembangan AI-nya seperti apa? Yang ketiga, ini kan startup ini kan menarik Pak di Indonesia nih Pak, persaingannya kan berat banget. Bisa di-share nggak sih Pak, bagaimana sih kunci sukses startup bisa bertahan di Indonesia itu seperti apa? Mungkin bisa di-share juga tips bagaimana sih mendapatkan pendanaan yang seri A atau seri B seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau dari ZKTeko sendiri, jadi mungkin ke produk dulu Pak. ZKTeko itu sebenarnya produk atau pengembangan teknologi yang dari sisi biometrik. Jadi segala macam sidik, baik wajah, jari, telapak tangan sampai ke iris, kita kembangkan atau kita padukan dengan beberapa hardware Pak. Jadi kurang lebih simpelnya ZKTeko itu adalah barang-barang security system, entah itu parking atau mesin absensi, yang mayoritas dari barang tersebut punya biometrik, punya sidik jarinya lah gitu. Nah, yang membedakan dari ZKTeko dengan produk dengan company lain, jadi ZK itu menggabungkan ketiganya Pak. Jadi dari hardware,
kita gabungkan ke biometriknya sendiri, lalu kita juga punya software, lalu satu sama lain software itu bisa diintegrasikan gitu. Jadi kita bilangnya sekarang udah bio4 Pak. Jadi kita menyatukan segala macam sidik di dalam satu device. Jadi misalnya ada device absen. Nah, di dalam device absen itu udah ada sidik jarinya, telapak tangannya, wajahnya, kartunya, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Berapa aman dan akurat Pak? Kalau dari keamanan tergantung dari tingkat akurasinya. Yang pertama, kalau dari sidik jari tentunya digadang-gadang sangat aman sebelumnya. Karena memang masing-masing manusia tidak ada yang sama sidik jarinya. Tapi waktu kemarin kita hadapi COVID. Di COVID itu kita dilarang untuk bersentuhan. Nah, saat dilarang bersentuhan, mau tidak mau kita pakai metode lain. Nah, ada dua metode Pak, wajah dan telapak tangan yang sama-sama tidak bersentuhan. Nah, mana lebih akurat? Ternyata setelah kami survei, lebih akurat masih telapak tangan Pak. Karena di telapak tangan kita juga ada sidiknya Pak. Di wajah kita memang ada sidiknya, tapi bilangnya bukan sidik, lebih ke titik biometrik wajah gitu. Jadi ya lebih amannya nomor 1-nya jari, nomor 2-nya telapak tangan, nomor 3-nya baru wajah. Nomor 4-nya tentunya kartu. Kalau datanya itu bisa bocor nggak Pak? Atau di tangan perusahaan atau di gimana? Oke, kalau dari sisi datanya, JK itu ada sistem encrypt Pak. Jadi misalnya Pak, dalam proses pendaftaran, jadi kalau di China sendiri Pak, kita ketemu problem Pak. Jadi beberapa orang nggak mau didaftarin wajahnya, takut disalahgunain, gitu. Nah di JK sendiri kita bikin satu sistem yang mengencrypt Pak. Jadi begitu daftar dia pakai wajah, pakai image. Jadi datanya image. Tapi begitu dia keluar dari JK, dia menjadi source code Pak, atau kode acak. Yang kode itu hanya bisa ditransfer kembali ke image oleh kami. Di luar kami ya tidak bisa jadi kode acak aja. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama mengenai produk dari Network Optics ya. Jadi Network Optics itu nama perusahaan ya Pak. Ya, nama perusahaannya. Untuk nama produknya sendiri yang dibawakan oleh IMS itu bernama NX Witness. Witness, ya Witness itu saksi ya. Ya. Kalau ditanya produk Network Optics ada berapa? Cuma ada 2 Pak. Ya 2. Pertama adalah NX Witness. Yang kedua adalah kita sebut dengan Powered by NX atau kita sebut dengan nama NX Meta Platform. Ya, jadi produknya ada 2. Nah, berbicara tentang NX Witness sendiri yang didistribusikan oleh IMS, ini merupakan video manajemen software ya untuk mengelola video. Nah, kalau untuk Powered by NX atau kita sebut dengan NX Meta Platform, ini adalah platform yang ditujukan oleh developer. Jadi developer bisa mengintegrasikan solusi mereka menggunakan platform ini. Open source ya? Betul, ini adalah open source. Ya, jadi terkait juga dengan pertanyaan Bapak yang kedua mengenai pengembangan AI-nya ya. Jadi Network Optics itu sudah ready Pak untuk framework-nya kita bilangnya. Jadi kalau untuk mengintegrasikan AI ke dalam platformnya Network Optics itu sudah tersedia. Kita menyediakan namanya developer tools. Jadi alat-alat yang digunakan oleh developer untuk mengintegrasikan solusi mereka ke dalam platformnya Network Optics menjadi satu platform. Jadi AI seperti face recognition, kemudian license plate recognition, retail analytics, ya itu bisa diakomodasi di dalam platformnya Network Optics ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaan. Saya menjawab pertanyaan pertama dulu terkait pengembangan apakah ada produk lain atau enggak di kecil ini. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan mengenai compression itu sebenarnya adalah core teknologi kita. Teknologi pertama yang kita research dan kita temukan dan kita beri CCTV. Live stream compression untuk CCTV itu yang tadi kalau misalnya saya cerita CCTV itu paling nggak 1 MB, 2 MB saja kali itu per second size bitrate-nya. Nah kalau misalnya di kita mungkin bisa sampai 200-300 KB per second. Itu jadi 90% berkurang. Tapi kan mungkin nggak semua user itu cuma mau ngelihat doang, karena kalau misalnya di live stream kayak gitu kan berarti cuma lihat doang di comment center, terus mereka mau ada perkembangan lain. Kita juga ada AI, jadi kita ada analytics juga, kita ada computer vision-nya juga, ada beberapa fitur yang kita udah punya, misalnya kayak people counting, kita bisa hitung jumlah orang dalam satu frame, kita bisa ada facial recognition, kita bisa vehicle atau object detection, intrusion, dan segala macam. Jadi pengembangan dari apa core teknologi kita ke solusinya kayak gimana, terus fitur-fitur dalam teknologi itu kita kembangkan terus Pak. Berikutnya solusi yang kedua itu kita ada yang namanya data optimizer. Nah,
data optimizer yang terjadi adalah ini bukan inputan dari CCTV, tapi justru dari server atau API base atau SDK. Saya kasih contoh yang paling gampang kalau SDK base. Itu di HP kita. HP kita kan ada beberapa internal apps yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk ngambil foto, ngambil video. Jadi satu foto aja mungkin bisa 2 MB gitu size-nya. Jadi kalau misalnya pakai kita itu bisa berkurang 80%, 90%. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya kita ada agen lapangan, kita ada teman-teman yang di lapangan yang butuh report, yang butuh untuk ngaudit, yang butuh untuk survei segala macam, mereka dalam satu hari mesti ngambil banyak foto, itu jadinya beban dari capacity storage-nya berkurang. Ketika ditransfer jauh lebih cepat, jauh lebih ringan, kuotanya nggak habis banyak. Ketika disimpan di storage di belakang, juga jadinya jauh lebih ringan. Dan di situ juga banyak aplikasi yang lain untuk solusi di data optimizer.